Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Ratu Eda, dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita yang melimpah oleh Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua yang saya siapkan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang campi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk oleh roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan judul renungan kita di kesempatan ini ialah nama Yesus bukan mantra. Nama Yesus bukan mantra. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus membuat satu tanda ajaib, mujizat dengan menyebut nama Yesus dalam pelayanan mereka pada saat itu. Lebih menakjubkannya, kalau ada orang sakit yang tidak dapat menjumpai atau menemui Paulus, maka orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang dicama oleh Paulus, meletakkannya atas orang sakit itu, dan mereka menjadi sembuh. Dengan cara yang sama, roh jahat pun keluar meninggalkan orang yang dirasukinya. Orang yang dikuasai oleh roh jahat ketika orang-orang melayani dan menaruh sapu tangan di atas mereka, sapu tangan Paulus, sapu tangan yang dicama oleh Paulus, menaruh di atas orang yang kerasukan roh jahat itu, maka roh jahat itu pergi meninggalkan orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini disaksikan oleh anak-anak Skewa, ya, dan mereka mencoba untuk meniru, ya, atau menggunakan nama Yesus, ya, untuk mengusir roh jahat. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka gagal. Skewa adalah seorang imam kepala Yahudi, kepala dari salah satu dari 24 golongan imam pada waktu itu. Namun anak-anak Skewa memilih untuk menjadi dukun-dukun palsu, tukang-tukang sihir. Dan setelah mereka melihat mujizat, perbuatan-perbuatan, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Paulus, mereka memakai nama Kristus sebagai orang yang suka mencoba-coba segala macam cara untuk meneruskan pekerjaan mereka yang jahat. Tentu saja hal itu tidak berhasil digunakan karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Selain itu, tidak ada perintah ilahi dalam diri mereka. Bahkan roh jahat menjawab mereka dengan mengatakan, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu?" Ya, roh jahat telah mempermalukan tindakan mereka. Mereka diperdaya, dikalahkan
hingga tubuh mereka luka-luka. Mereka dipermalukan, mereka direndahkan oleh kekuatan setan, oleh kekuatan iblis. Karena mereka mengira bahwa nama Yesus sama seperti mantra yang mereka gunakan untuk melakukan pengobatan-pengobatan, melakukan sihir-sihir mereka. Sehingga mereka pikir Paulus menggunakan nama Yesus itu sebagai mantra untuk melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda ajaib. Padahal Paulus adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan Paulus adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sementara anak-anak Skewa ini adalah orang-orang penyembah-penyembah berhala, tukang-tukang sihir, dan Roh Kudus tidak ada pada mereka, tetapi mereka mencoba untuk menggunakan nama Yesus mengusir roh-roh jahat, mengusir kekuatan-kekuatan iblis, tetapi mereka tidak berhasil. Bapak Ibu Saudara, janganlah mengira bahwa nama Yesus dapat memberi kuasa ketika disebut oleh siapa saja secara leluasa, secara bebas. Tidak. Nama Yesus bukan mantra. Nama Yesus tidak bisa digunakan sembarangan. Karena hukum Taurat mengatakan, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya bahwa nama Yesus tidak boleh digunakan sembarangan. Nama Yesus digunakan hanya oleh orang-orang yang telah mengalami relasi pribadi dengan Yesus, telah mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, telah mendapatkan pengampunan oleh Allah dari segala dosa dan kejahatannya. Nama Yesus hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang beriman, yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu, nama Yesus tidak bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang seperti Paulus yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalamnya yang dapat bertindak dalam kuasa nama Yesus. Ketika pengurapan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita, maka oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kita diberi wewenang untuk memakai nama Yesus. Sehingga ketika kita menyebut nama Yesus pada saat pelayanan pelepasan, mengusir roh-roh jahat, kita berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau orang menggunakan nama Yesus seperti mantra, maka dia akan menuai penyalahgunaan nama itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berhadapan dengan kekuatan-kekuatan musuh, dengan roh-roh jahat yang mencoba merasuk kehidupan keluargamu, temanmu, rekan sekerjamu, sahabatmu, atau siapa saja, jangan sembarangan menggunakan nama Yesus. Mungkin engkau Kristen, tapi engkau belum mengalami lahir baru, belum mengalami Yesus secara pribadi, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka engkau tidak bisa menggunakan nama Yesus. Nama Yesus tidak sama dengan mantra yang bebas digunakan oleh siapa saja. Tetapi nama Yesus adalah nama yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan di dalam nama itu bertekuk lutut segala yang bernafas di bumi, di surga, dan di bawah bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pikir nama Yesus itu sama seperti mantra. Tidak. Nama itu sangat berkuasa. Dan iblis dengan segala kekuatannya hanya tunduk pada kuasa nama Yesus yang digunakan oleh orang-orang yang telah mengalami Yesus secara pribadi, beriman sungguh kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan anggap nama Yesus itu mantra yang bisa Anda sebut sembarangan, yang bisa Anda gunakan sembarangan. Tidak. Ketika kita menggunakan nama Yesus, nama itu sangat agung dan mulia. Nama itu kudus, nama itu suci, nama itu penuh kuasa. Karena itu kita harus membereskan kehidupan kita dan layak kita menggunakan nama itu dalam menghadapi dan melawan kekuatan-kekuatan musuh, memasuki peperangan rohani. Hanya kita yang telah mengalami Yesus secara pribadi, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, barulah kita layak menggunakan nama itu. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita supaya jangan sembarangan menggunakan nama Yesus. Apalagi menjadikan nama Yesus seperti mantra. Jangan. Pastikan
bahwa Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita dan memakai kita menggunakan nama Yesus, nama yang powerful, nama yang berkuasa. Dan dalam kuasa itu, segala kekuatan apapun di muka bumi ini takluk dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.